Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber Rakyat Biasa. Terus satu depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik dari dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini tentang acara yang insya Allah tanggal 14 besok ya, Ziarah Kubro Provinsi Banten. Hari Minggu 7 Muharram 1446 Hijriah atau 14 Juli 2024 yang akan dihadiri insya Allah sama Habib Rizik dan ulama-ulama lain, habib-habib lain ya. Nah ini ada postingan keren dari satu orang namanya Sudirman. Kita lihat, keren loh ini orang, cocok gue, nyalinya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babe Aldo. Iya. Dari Taktakan, domisili di Kota Serang, Banten. Pada subuh ini 10 Juli 2024. Berarti udah 24 jam ya. Ini gue bikinnya ini 11 Juli 2024 jam subuh, jam 5 juga ya. Pas 24 jam ini kayaknya ya, kurang lebih ya. Oke lanjut. Menyatakan untuk menolak kedatangan Habib Rizik Syihab. Keren. Menolak. Ya jadi boleh nggak ada penolakan? Ya silakan gitu. Jadi kalau ada dari mereka yang ditolak juga di satu daerah, ya nggak ada masalah juga ya. Nah bentuk penolakan itu kan macam-macam. Nah ini penolakannya lewat video. Ya penolakan lewat video ini biasa aja buat gue. Beda sama penolakan yang datang langsung. Sama-sama nolak, cuman beda cara gitu. Sama-sama nolak, cuman beda nyali gitu. Tapi ini lumayan ada nyalinya gitu, pakai wajah gitu, bukan pakai hoax yang kemarin gitu. Ini rada bernyali, walaupun masih ya, nyali di medsos gitu ya kan. Keren. Walaupun nyali medsos rada kerenan dikit daripada yang cuman nyali di medsos saja enggak gitu ya kan. Lanjut. Yang dalam setiap ceramahnya melakukan provokasi terhadap jamaahnya. Provokasi terhadap jamaahnya untuk apa itu? Gimana itu arti provokasi itu gimana? Nah kalau provokasi itu diartikan sepihak, terus gimana Abbas Buntet, terus gimana Fuad Pleret gitu. Ya jangan gini loh, kalau provokasi itu diartikan sepihak ya masing-masing pihak bisa mengklaim gitu sayang. Ya kan ada aksi ada reaksi ya. Ada aksi ada reaksi. Giliran Fuad Pleret ngancam mau sweeping lu gak ada komentar. Giliran ditanggepin lu bilang provokasi. Abbas Buntet itu gimana? Kori gimana? Banyak kita bukti-bukti provokasi mereka. Jadi ayolah berlaku adil gitu. Atau ya memang karena nyali cuman di medsos gitu. Jadi di saat kita udah bereaksi bener, nah kalian mengeluarkan pernyataan seperti ini. Tapi ini lumayan sih, nyali medsos juga tapi lumayan gitu. Ya. Nah, gue berharap nyalinya jangan di medsos saja gitu. Nah, besok di acara datang gitu. Di acara datang, bikin penolakannya gitu. Kalau bisa
mau ngusir Habib Rizik, usir coba gitu. Ya kan? Ya kayak Kori datang di Jember, diusir benar. Kori datang di Malang, diusir benar. Di Pasuruan kemarin, nah di sweeping benar gitu. Nggak cuma di medsos gitu. Kalian mengartikan provokasi itu di saat ada orang bereaksi. Padahal apa yang dilakukan oleh Habib Rizik dan yang lainnya itu adalah reaksi gitu. Dari aksi yang dilakukan awalnya oleh siapa. Dan kemarin kita udah angkat juga provokasi-provokasi dari mereka, ya kan? Jadi sekarang kalian mau bilang itu provokasi. Tapi nggak apa-apa, itu hak kalian. Cuman mudah-mudahan ada nyalinya gitu, ya kan? Lanjut. Tidak mencerminkan kesejukan untuk mensiarkan Islam secara substansi. Islam secara substansi bukan lu yang menentukan. Di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia. Ya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam Islam itu dua sisi yang berbeda dari satu koin yang sama. Amar ma'ruf bukan nahi mungkar dan nahi mungkar bukan amar ma'ruf, tapi amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak boleh dipisahkan. Kalau Islam itu diidentikan dengan kelembutan aja, gimana nahi mungkarnya? Kalau Islam itu diidentik dengan keras aja, gimana amar ma'rufnya? Nah, kalau kalian melihat Habib Rizik cuman yang nahi mungkarnya aja, nggak ada amar ma'ruf, ya percuma. Kalian yang nggak pernah ikut pengajiannya Habib Rizik yang amar ma'ruf, ya kan? Kalian nggak pernah ikut. Habib Rizik nggak cuma nahi mungkar, ada amar ma'rufnya. Banyak, bahkan lebih banyak amar ma'rufnya daripada nahi mungkarnya. Ya, kalau mengartikan secara substansi sesuai dengan apa yang lu tahu aja, ya itu juga bukan Islam juga itu. Ya masa Islam tergantung ke lu gitu. Nah, lu siapa? Kan gitu. Lanjut. Ketika ada tokoh yang menyatakan nasab habaib itu terputus, ya, usul terhadap Kanjeng Rasul seharusnya dijawab dengan cara-cara ilmiah, bukan dengan cara petantang-petenteng. Oke. Kalau memang masalah itu dengan cara ilmiah, emang nggak pernah dijawab secara ilmiah? Dijawab. Habib Rizik jadi begitu karena kan ada pasukan berani mati katanya Fuad Pleret, mau sweeping habaib, mau ngusir habaib. Apakah itu cara ilmiah? Apakah itu tesis? Giliran yang begitu lu diem. Kori mencaci maki, Kori mengatakan Hubaba mau dijadikan budak, terus mau diam aja. Loh, jangan naif sayang. Jangan naif. Kalau memang secara ilmiah, selesaikan secara ilmiah. Jangan giliran apa yang kalian buat dengan provokasi dapat reaksi, kalian mengatakan petentang-petenteng. Terus Fuad Pleret mau sweeping habaib itu bukan petentang-petenteng. Abbas Buntet ngata-ngatain habaib itu bukan petentang-petenteng. Orang di TikTok sampai mau jadikan Hubaba itu budak, itu bukan petentang-petenteng. Ngaca lu. Ngaca. Gitu. Jangan mengartikan secara sepihak. Tapi keren lu keren pakai muka. Mudah-mudahan datang besok pas Banten. Bukan dengan cara sosok mengarahkan massa. Loh, bukan cara-cara sosok mengerahkan massa. Woi, ini terjadi setelah ada pernyataan Fuad Pleret yang menyatakan bahwasanya mau sweeping habaib, disiapkan laskar Nusantara semuanya untuk mengusir habaib. Ini buat kalian semua yang nonton dan buat dia juga. Andai kata tidak ada provokasi seperti itu, ya ngapain juga mau perang-perangan. Kalau memang secara ilmiah, selesaikan secara ilmiah. Kirim surat ke Robito atau siapapun. Ilmiah dari mana? Ngaku ngomong debat mau siap debat 3 hari 3 malam siap dengan siapa aja. Sampai pihak Kesultanan Banten bikin tempat menjadi fasilitator yang dikirim Kori. Akhirnya ngangan. Iya kan? Nah di saat sekarang kita bersatu nunjukin Habib Rizik mau datang ke Banten. Indonesia bukan punya lu doang. Jangan merasa yang paling pribumi di situ. Dan ini kan ulama-ulama Banten juga ada kok. Kalian mau bilang provokasi. Kalian lupa bahwasanya yang pertama kali ngomong Fuad Pleret. Giliran udah dijadiin. Mereka punya pasukan berani mati. Kita nyiapin pasukan berani matiin kan pas tuh. Terus kalian bilang petentang-petenteng. Hello, lu yang petentang-petenteng. Golongan lu yang petentang-petenteng. Dan ingat, pesan dari Abu Yamuh tadi ketika mau masuk ke wilayah Banten harus tahlil 10.000 kali. Nah itu aturan dari mana itu? Abu Yamuh tadi itu yang punya Banten. Apakah di Banten nggak ada ulama lain? Apakah panitianya ini bukan orang Banten? Jangan petentang-petenteng. Jangan petentang-petenteng. Jadi sebenarnya mereka lagi ngomongin petentang-petenteng. Mereka sendiri petentang-petenteng. Gimana? Lu ayolah. Tapi gue yakin nih orang ada yang nyuruh sih.
Karena cuma di medsos saja. Gue berharap besok ada di lapangan gitu. Usir dah, ditunggu. Ya kan? Lanjut. Itu yang harus dicatat. Pada intinya saya Ngapain dicatat? Harus dicatat. Yang lu perlu catat. Apa yang dilakukan Habib Rizik itu banyak pendukungnya juga. Dan yang perlu dicatat juga, ini adalah sebuah reaksi. Andai kata nggak ada narasi-narasi provokasi dari golongan kalian, nggak ada Fuad Pleret ngomong mau sweeping Habaib lah, mengusir Habaib lah, nggak ada pasukan berani mati lah, Kori nggak ngomong tentang masalah Ubaba mau dijadiin budak lah, nggak akan ada begini. Kalau memang mau secara ilmiah, mestinya di Banten udah datang. Dan kalau masih kurang puas di Banten nggak datang, mestinya bisa tuh dengan cara ilmiah. Giliran kalian, provokasi kalian ada yang bereaksi, kalian marah. Kayak kucing lah. Lanjut. dengan kedatangan Habib Rizik Syihab jika kedatangannya ke Banten hanya untuk show kekuatan, show of force paling hebat masanya. Nah, emang kenapa kalau memang itu? Emang kenapa? Yang boleh show of force lu aja. Yang punya laskar lu aja. Gitu. Jadi semuanya tergantung lu. Kalau lu yang provokasi gak apa-apa. Kalau lu yang mau bantai Habaib, mau nyuiping Habaib gak apa-apa. Mau deportasi Habaib gak apa-apa. Kalau Kori yang mau jadiin Ubaba itu budak gak apa-apa. Gitu. Enak aja. Indonesia bukan negara lu doang. Indonesia bukan negara lu doang. Indonesia bukan milik satu kelompok. Indonesia bukan milik satu golongan. Indonesia bukan milik satu suku. Indonesia bukan milik satu agama. Jangan merasa yang paling memiliki Indonesia. Jangan merasa yang paling pribumi. Nah aja. Lanjut. Dan ingat, kita adalah majority silent yang selama ini tidak tampil ke permukaan dan tampil. Jangan cuman majority silent majority kebalik. Nggak apa-apa. Tampil kalau perlu. Tampil. Kalian kan udah gue bilang. Ya, dalam beberapa kali postingan gue bilang, mau ketemu secara ilmiah, siapkan tempatnya, ayo ilmiah. Mau ketemu secara hukum, kita lagi proses. Ya, giliran yang di lapangan mau menunjukkan persatuan umat, kalian kelojotan gitu. Hello. Dan acaranya apa? Ziarah kubro. Apa salahnya ziarah kubro? Apa salahnya umat Islam bersatu? Apa salahnya kalau orang-orang banyak melakukan kebaikan? Kok kalian yang panas? Jangan-jangan lu Wahabi juga lu. Jangan-jangan kalau kepanasan sama ziarah. Cuman Wahabi yang gak suka ziarah. Lanjut. saat ini sudah saatnya saya berbicara di publik untuk menyatakan bahwa saya tetap mengikuti dauh ulama-ulama yang memiliki pedoman keislaman yang murni, keislaman yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keislaman murni itu cuma rahmatan lil alamin, itu lu artiin bahwasanya cuma amar ma'ruf aja, lembut aja, nggak ada nahi mungkar. Hello, Islam bukan lu doang. Ulama bukan dari lu doang gitu. Ulamanya aja nggak ada masalah. Di Banten juga banyak ulama. Dan alhamdulillah kalau ada penolakan, mestinya kalau ini salah, mestinya penolakannya itu dari ulama dulu, bukan dari lu. Tapi lu gua acungin jempol dah. Berani nunjukin wajah. Tapi ya gitu. Mereka cuma bernarasi di medsos. Gue berharap aja kita tunggu pada ziarah kubro. Gue mengajak diri gue insya Allah akan hadir. Dan semuanya hadir gitu. Kita ramaikan. Kita tunjukkan persatuan Islam. Kita nggak mau dipecah belah. Dan kalaupun itu dianggap show of force, emang kenapa kalau Islam ditunjukkan kuat bersatu? Emang kenapa? Kenapa lu yang kepanasan? Lu Islam kan? Lu Islam bukan? Jangan-jangan lu agen proksi. Wallahu a'lam. Nama lu mungkin Sudirman. Dan wajah lu baru muncul. Dan gue berharap ini beneran orang Banten yang beneran orang Banten gitu. Ya, jangan cuma di medsos. Kalau mau secara ilmiah, selesaikan secara ilmiah. Orang-orang ilmiah banyak kok. Kalau ilmiah main di medsos gimana? Kalau bicara soal provokasi, Habib Rizik sampai mengucapkan seperti itu, kalian jangan lupa bahwasanya yang memulai pertama itu adalah Fuad Pleret. Dengan mau sweeping Habaib lah. Kalau nggak ada narasi sweeping Habaib, Habib Rizik nggak ada ngomong apa-apa tentang masalah nasab. Belum. Habib Rizik mulai berbicara masalah nasab yang dengan kerasnya karena ada kalimat dari Fuad Pleret dan Gus Novan yang mengatakan mau sweeping Habaib. Di saat kami lagi nunjukin kekuatan, kalau mau sweeping, ayo sweeping, kalian bilang itu petentang-petenteng. Dan elu yang petentang-petenteng. Banten bukan punya lu doang. Ulama Banten bukan cuma Abu Yamu tadi doang. Ya, dan mau masuk Banten harus tali 1000. Aturan dari mana? Ini negara Indonesia. Yang bikin aturan tentang negara ini ya Indonesia. Hormati hukum NKRI. Jangan petentang-petenteng. Jangan merasa silent majority. Terus mau apa? Nah, udah nggak usah lama-lama gue ya. Kita tunggu aja. Penolakan ini akan terbukti di lapangan atau acara ini makin sukses. Gue berdiri di pihak yang mensukseskan acara ini. Insya Allah hadiri ziarah kubro Provinsi Banten.
Minggu 7 Muharram atau pas 14 Juli habis zuhur. Dan mudah-mudahan orang ini berani menolak di lapangan. Kita lihat nanti apa yang terjadi di lapangan. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi walinayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sampai penolakan ini di lapangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman dari Tak-Takan, domisili di Kota Serang, Banten. Pada subuh ini 10 Juli 2024 menyatakan untuk menolak kedatangan Habib Rizik Syihab yang dalam setiap ceramahnya melakukan provokasi-provokasi terhadap jamaahnya, tidak mencerminkan kesejukan untuk mensiarkan Islam secara substansi. Ketika ada tokoh yang menyatakan nasab habaib itu terputus, tidak usul terhadap Kanjeng Rasul, seharusnya dijawab dengan cara-cara ilmiah, bukan dengan cara petantang-petenteng, bukan dengan cara sok-sok mengarahkan massa. Dan ingat, pesan dari Abu Yamuh tadi, ketika mau masuk ke wilayah Banten harus tahlil 10.000 kali. Itu yang harus dicatat. Pada intinya, saya menolak dengan kedatangan Habib Rizik Syihab jika kedatangannya ke Banten hanya untuk show kekuatan, show of force, paling hebat masanya. Dan ingat, kita adalah majority silent yang selama ini tidak tampil ke permukaan, dan saat ini sudah saatnya saya berbicara di publik untuk menyatakan bahwa saya tetap mengikuti dauh ulama-ulama yang memiliki pedoman keislaman yang murni, keislaman yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FF2 penghemat bahan bakar, solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti fuel fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula candi berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal